Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kaum muslimin sidang jemaah
salat Jumat rahimakumullah. Hari ini kita masih berada pada tanggal 15 Rabiul Awal, di mana saudara-saudara kita banyak yang disibukkan dengan perayaan peringatan Maulid Nabi SAW. Dan kenapa mereka merayakan? Salah satu di antaranya adalah untuk menunjukkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Maka pada hari ini kita mencoba membahas dalam khutbah kita kali ini apa keuntungan dan bagaimana mencintai Rasulullah SAW tersebut. Jadi kita bukan berbicara tentang peringatan Maulid Nabi, apalagi hukumnya dan sebagainya. Tapi kita lebih fokus kepada apa keuntungan dari mencintai Rasulullah SAW tersebut. Kita berangkat dari firman Allah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, katakanlah ya Muhammad, agar Rasulullah menyampaikan wahyu ini kepada umat dan hari ini sampai kepada kita. Apa yang dikatakan? In kuntum tuhibbunallah. Kalau sekiranya kamu cinta akan Allah dan mengharapkan cinta Allah, syaratnya fattabi'uni, maka ikuti Rasul tersebut. Apa keuntungan kita dapat? Yuhibbukumullah, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kamu akan mendapat ampunan terhadap dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam teks ayat ini, maka kita bisa mendapatkan dua nikmat, dua keuntungan ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya. Yang pertama, kita akan mendapat cintanya Allah. Kalau sudah Allah mencintai kita, maka tidak ada lagi persoalan di atas dunia ini. Apalagi nanti di akhirat. Kalau Allah sudah cinta, maka tidak ada yang sulit, pasti Allah berikan kemudahan. Tidak ada yang sempit, kecuali pasti Allah berikan kelapangan. Ini keuntungan pertama ketika kita cinta dengan Allah dan cinta dengan Rasul. Yang kedua, kata Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita akan mendapatkan ampunan terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kalau kita mencoba merenung sesaat, apakah ada di antara kita atau diri kita sendiri yang tidak memiliki dosa? Maka pasti kita akan menjawab, kita semua secara pribadi dan seumumnya kita memiliki dosa. Bahkan dalam saat beribadah pun kadang-kadang kita sempat melakukan dosa yang tidak kita sadari. Ketika dalam sholat kita dianjurkan berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, berbicara dengan Allah. Tapi kadang-kala ingatan kita melayang entah kemana-mana. Mungkin masih ada di perdagangan kita. Mungkin masih ada dalam pekerjaan kita tadi. Bayangkan. Kalau kita sedang berbicara dengan seseorang, kemudian lawan berbicara kita tadi, di saat kita berbicara masih disibukkan dengan yang lain, kita akan merasa jengkel dan marah. Bagaimana dengan Allah? Ketika kita sudah mengatakan Allahu Akbar, ketika kita sudah membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim,
alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi otak kita, ingatan kita masih berada di pasar. Bayangan kita masih ada di tempat kerja. Di hati kita masih terbayang hal-hal aktivitas kita. Maka tentu Allah akan marah dengan kita. Dan ini merupakan sebuah dosa. Maka dosa seperti ini akan diampuni oleh Allah. Karena sebab kita cinta dengan Allah dan Rasulnya. Sahabat Rasul Anas radhiyallahu anhu menyampaikan sebuah kisah kepada kita yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di saat Rasulullah sedang semangatnya menyampaikan khutbah, menyampaikan tausiah tentang hari kiamat, maka ada seorang Arab Badui yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" "Ya Rasul, engkau begitu semangatnya bercerita tentang hari kiamat, engkau mengingatkan kami begitu dahsyatnya hari kiamat, sementara engkau tidak menjelaskan kapan hari kiamat itu." Maka saya bertanya, kapan hari kiamat itu, kata orang Badui tadi. Mendengar pertanyaan Arab Badui tadi, Rasulullah tidak menjawab dengan tanggal, tidak menjawab dengan hari, tetapi Rasulullah membalikkan dengan pertanyaan, Maza a'datta laha? Apa yang telah engkau siapkan untuk itu? Karena kita pasti berjumpa dengan kiamat. Kalau tidak berjumpa dengan kiamat kubro, kita pasti berjumpa dengan kiamat kecil, kiamat sugro. Dan itu pasti. Maka Rasulullah bertanya kembali, apa yang telah engkau siapkan ketika kiamat itu datang? Ketika kiamat itu menghampirimu, apa yang telah engkau siapkan? Kalau sekiranya tidak kiamat yang besar, kiamat kecil pasti datang kepadamu. Apa yang telah engkau siapkan? Sahabat tadi, Arab Badui tadi menjawab, tidak ada satupun yang saya siapkan ya Rasulullah. Ternyata dia tidak menyiapkan apa-apa. Artinya sholat ya sholat, puasa ya puasa, sedekah ya sedekah, hanya sekedar melaksanakan saja. Dan dia pasti sholat, dan dia pasti puasa Ramadan, dan dia pasti ada sedekahnya. Maka dia katakan, untuk menghadapi kiamat, saya tidak punya amalan sholat yang istimewa, saya tidak punya amalan puasa yang istimewa, saya tidak punya amalan sedekah yang istimewa. Walakinni, kata dia, akan tetapi saya ahabbullah wa rasuluh, saya lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Apa jawab Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Anta ma'aman ahbabta. Engkau beserta orang yang engkau cintai. Maka di sini kita lihat bahwasanya keuntungan mencintai Allah dan Rasulnya nanti di hari akhir, di hari kiamat, di hari mahsyar, kita akan dikumpulkan kembali beserta orang yang kita cintai. Kalau sekiranya kita cinta dengan Allah, cinta dengan Rasul, maka kita akan dikumpulkan berjumpa dengan Rasul. Kalau sekiranya hari ini di atas dunia ini kita lebih cinta dengan harta kita, kita lebih cinta dengan perniagaan kita, kita lebih cinta dengan usaha kita, kita lebih cinta dengan keluarga kita. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24 kalau tidak salah, Rasulullah mengingat kita, kalau itu yang kita lakukan, maka tunggulah urusannya datang dari Allah SWT. Nah, kalau kita kaitkan dengan hadis tadi, tentu kita juga akan dikumpulkan dengan harta tadi. Tapi untuk apa? Di mahsyar itu untuk apa harta kita? Tidak ada guna. Banyak pun emas kita, banyak pun uang kita, banyak pun kemuliaan kita,
tinggi kedudukan kita, di mahsyar tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Bahkan lebih menakutkan kita. Kalau sekiranya kita dikumpulkan dengan harta benda tadi, maka seluruh harta benda itu akan dihancurkan oleh Allah. Dipanaskan, dicairkan, kemudian dimandikan ke tubuh kita. Ma'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Cinta dengan emas, cinta dengan harta, maka nanti kita akan dikumpulkan dengan harta itu. Kemudian harta tadi dipanaskan, dicairkan, dan disetrikakan ke tubuh kita. Tidak ada gunanya. Yang bisa menyelamatkan kita adalah ketika kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Jadi dalam bentuk ayat dan hadis ini, kita dapat melihat bahwasanya siapa yang cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, pertama dia akan mendapatkan cinta Allah. Yang kedua, dia akan mendapatkan ampunan oleh Allah SWT. Yang ketiga, dia akan dikumpulkan beserta Rasulullah SAW. Persoalan sekarang adalah bagaimana cara kita untuk mendapatkan cinta Rasul. Bagaimana caranya? Maka ini bisa kita jawab. Pertama, kita bisa menjawab dengan kondisi dunia kita. Kita layangkan ingatan kita sebentar, sesaat pada masa dahulu. Ketika kita masih ingin mengejar pasangan kita, berharap cinta dari pasangan kita. Apa yang kita lakukan? Maka kita akan berupaya semaksimal mungkin mencari informasi tentang orang yang kita cintai tadi. Kita pelajari apa yang dia sukai, apa yang dia benci, apa yang tidak dia sukai. Maka kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang dia sukai, menjauhi hal-hal yang tidak dia cintai. Maka hari ini ketika kita berharap cinta Allah, berharap cinta Rasul, maka kewajiban bagi kita untuk kembali meneliti, mempelajari apa yang disukai oleh Rasul, apa yang disukai oleh Allah, agar Allah dan Rasulnya juga cinta kepada kita. Ini yang pertama yang kita lakukan. Yang kedua, seperti orang Arab Badui tadi, ketika dia ditanya tentang apa yang dia siapkan, dia tidak menyiapkan apa-apa, kecuali hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dia senantiasa menghadirkan Allah dan Rasulnya dalam kehidupannya sehari-hari. Ingat kita sebuah kisah yang diceritakan oleh Umar Ibn Khattab ketika dia berjumpa dengan seorang anak pengembala. Diuji dia agar dia mau menjual gembalanya, domba gembalanya, agar dia mau menjual susu dombanya. Tetapi sang anak mengatakan, ini bukan milik saya, tapi ini milik majikan saya. Dibujuk oleh Umar, Rajulan, bukankah majikanmu tidak tahu berapa jumlah domba yang ada? Bukankah majikanmu tidak ada di sini, tidak melihatmu? Tapi dengan tegas sang anak mengatakan, Aina Allah? Di mana Allah? Bukankah Allah melihat saya? Bukankah Allah memperhatikan saya? Bukankah Allah mengetahui apapun yang saya lakukan dalam kehidupan saya? Bayangkan seorang anak gembala yang tidak makan bangku sekolah, yang tidak pernah sekolah sampai perguruan tinggi, yang mungkin juga tidak bisa tulis baca, tetapi dia dijaga dengan sebuah keyakinan bahwasanya Allah ada bersama dia. Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Allah melihat apa yang dia lakukan. Akibat efek dari merasa dilihat oleh Allah, diketahui oleh Allah, Allah hadir bersertanya, maka dia melakukan dengan secara mengerjakan apapun dengan kehati-hatian. Orang lain boleh tidak tahu, orang lain boleh tidak melihat, orang lain pasti boleh tidak mendengar, tapi bagaimana dengan Allah? Ini yang mesti kita lakukan. Kalau sekiranya kita seorang buruh, seorang pegawai, merasa diri kita dilihat oleh Allah,
didengar oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, tentu kita bekerja dengan sebaik-baik mungkin. Kalau sekiranya kita pedagang, tentu kita akan menjadi seorang pedagang yang jujur, bukan pedagang yang menipu, yang mengurangi dan menambah sukatan timbangan dan sebagainya. Ini yang muncul ketika kita merasa dilihat, diperhatikan oleh Allah SWT. Ini yang kedua. Kalau kita mengharapkan cinta Allah, cinta Rasul, yang kedua itu hadirkan selalu bahwasanya Allah ada bersama kita. Selalu ada dengan kita. Yang ketiga, karena kita cinta dengan Rasul, maka berupayalah semaksimal mungkin agar kita bisa mencontoh Rasulullah tersebut. Apalagi dalam hal beribadah, apalagi dalam ibadah ritual yang khusus, yang khas. Tidak ada dalih bagi kita untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Karena kita cinta dengan Rasul. Dan kita berharap apapun yang kita lakukan disukai oleh Rasul. Ini yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Mungkin ilmu kita terbatas tentang Al-Quran. Mungkin ilmu kita terbatas tentang sirah nabawiyah. Tentang apa yang kita lakukan. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Bani ini. Dalam kesehariannya. Dia bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu yang baik. Maka biasakan diri kita dengan hal-hal yang baik. Apa indikator baik? Indikator yang terbagus, yang terbaik, yang terpuji tentu adalah Al-Quran dan hadis. Ketika kita tidak memilikinya, maka akal kita bisa kita jadikan indikator. Ini baik atau buruk. Ini bermanfaat atau tidak. Bermanfaat untuk akhirat kita. Ini merugikan orang lain atau tidak. Ini menyakiti orang lain atau tidak. Allah berikan kita akal sebagai alat pembeda awal. Untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka gunakan ini. Maka ketika empat ini sudah ada terbiasa pada diri kita. Yang pertama, mempelajari apa saja, mengenal kembali apa saja yang disukai oleh Rasul. Dan berupaya untuk melakukannya. Yang kedua, undang selalu kehadiran Allah dalam aktivitas harian kita. Yang ketiga, berupaya semaksimal mungkin agar kita melakukan sesuatu. Apalagi dalam hal beribadah. Mesti sesuai yang pernah dicontohkan atau yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, biasakan diri kita dengan sesuatu yang baik. Biasakan yang baik. Apa di antara yang baik-baik tadi? Makan dengan tangan kanan. Itu yang baik. Dalam agama baik, dalam adat juga baik. Dari kecil kita sudah diajarkan oleh ibu kita untuk makan dengan kanan. Kenapa hari ini sering kita lecehkan? Membiasakan diri minum dan makan dengan tangan kiri. Biasakan memulai sesuatu dengan yang kanan. Memakai baju dari kanan. Memakai celana dari yang kanan. Memakai sandal sepatu dari yang kanan. Karena ini yang disukai Rasul. Hal-hal yang kecil-kecil saja. Bukan hal-hal yang berat. Biasakan diri kita berwudu. Hal kecil, bukan berat. Bagaimana kita biasakan diri berwudu? Setiap hari kita mandi. Kenapa mandi kita tidak kita tutup dengan berwudu? Setiap hari mungkin kita ke kamar mandi, buang air besar dan buang air kecil. Situ banyak air, kenapa tidak kita tutup dengan berwudu? Kalau buang angin mungkin kita tidak sempat. Tapi ketika kita sudah mampir ke kamar mandi untuk buang air kecil dan untuk buang air besar, kenapa tidak kita tutup dengan berwudu? Ini hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil yang bisa menumbuhkan, mendatangkan cinta Allah dan Rasul kepada kita. Di awal tadi sudah kita katakan bahwasanya ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya, ini bukan sebuah kerugian, tapi sebuah keuntungan yang besar kepada kita. Ada 3 keuntungannya tadi. Bahkan ada keuntungan yang lain yang tidak kita sadari. Saat ini kita kadang-kala disibukkan
untuk menjaga image agar orang memandang kita dengan pandangan yang baik. Kenapa tidak kita robah? Kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang baik, bukan untuk menjaga image, bukan untuk mencari pandangan orang, tapi biasakan diri kita dengan hal-hal yang baik. Ketika kita sudah membiasakan diri kita dengan yang baik, maka image yang baik orang terhadap diri kita akan datang dengan sendirinya. Tidak perlu diundang, tidak perlu diminta, dia akan datang dengan sendirinya ketika kita sudah berupaya untuk melakukan sebuah kebaikan. Demikianlah kaum muslimin sidang jemaah salat Jumat rahimakumullah. Khutbah kita pada hari ini kita diingatkan bahwasanya keuntungan ketika kita cinta dengan Allah dan Rasul-Nya, yang pertama kita akan dicintai Allah, yang kedua kita akan mendapatkan ampunan Allah, yang ketiga kita akan dibangkitkan kembali beserta orang yang kita cintai, yang keempat kita akan menjadi contoh, akan datang pandangan baik orang terhadap diri kita tanpa kita minta. Caranya, mari kembali kita dorong semangat kita untuk belajar kembali tentang sirah nabawiyah dan berupaya untuk mengamalkannya. Kemudian undang agar Allah senantiasa hadir dalam aktivitas kita. Yang ketiga, upayakan untuk dengan sungguh-sungguh mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasul. Yang keempat adalah berupayalah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka insya Allah kita akan mencintai Rasul dan insya Allah kita akan mencintai Rasul dan akan dicintai pula oleh Rasul. Fa'qibul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Tadi di khutbah pertama kita sudah menceritakan tentang keuntungan mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan disebutkan 4 cara untuk mendapatkan cinta tersebut. Maka yang kedua ini, khutbah yang kedua ini, saya bacakan firman Allah dalam surah Bani Israil ayat yang ke-7, di awal ayat ke-7. In ahsantum ahsantum anfusakum wa la in asa'tum falaha. Tidak ada ruginya kita melakukan hal-hal yang baik tersebut. Karena hal-hal yang baik tersebut akan kembali kepada diri kita. Ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Kalau kita tinggalkan kebaikan, malah kita lakukan hal-hal yang buruk, maka keburukan itu juga untuk kita. Maka kalau kita menginginkan kebaikan, tidak ada cara kecuali memang melakukan kebaikan. Kalau kita tidak menginginkan keburukan, tidak ada cara kecuali kita mesti menghindarkan keburukan tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana walidina warhamna kama rabbawna shighara. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhati wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar.